kesempatan kali ini, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 April 2020, pada jam 10 ya, 10 sampai jam 11. Insya Allah kami akan menemani dalam Vicon kali ini. Yang bertugas kali ini, yang akan menjadi presenter hari ini adalah Bu Ida Rosyani SPD. Kemudian moderator hari ini Bu Zaki Tiffany Lazuardi dan saya sendiri sebagai host kali ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita saksikan penampilan presenter hari ini dan moderator hari ini. Pada Bu Jaki, saya persilahkan. Mangga Bu Jaki. Ya, assalamualaikum. Ya, Bu Jaki. Pada kesempatan kali suaranya kiat-kiat menjadi Maaf Bu Jaki, suaranya kurang terdengar. Hari ini kita akan membahas tentang kiat-kiat menjadi guru favorit bagi siswa yang akan disampaikan oleh presenter kita ya. Ada Ibu Ida Rosyani SPD dari Ibu Rosyani dari SMPN 2 Cicalengka, dan tanggal lahir beliau 20 Juli 1985. Ada pengalaman mengajar dari 2005 sampai 2019 di MTS Ma'arif Sumedang. Oke, dari pembahasan yang akan disampaikan Ibu Ida adalah sosok guru yang menjadi contoh tauladan, terutama untuk peserta didiknya. Mungkin ya Ibu. Jadi mungkin peran guru ini tidak hanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tapi guru juga harus menjadi motivator, favorit muridnya, sahabat dalam belajar. Jadi bagaimana kita menjadi guru yang favorit dan inspiratif di mata murid akan dibahas oleh Ibu Rosyani SPD. Kepada Ibda, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Jaki sebagai moderator yang bertugas sebagai moderator hari ini, dan Bu Esmawati sebagai host pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ya buat saya, terutama serta Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di acara ini. Baiklah, pada hari ini saya akan bukan menyampaikannya, hanya berbagi kiat-kiat gimana sih caranya biar menjadi sosok guru favorit. Bentar, di-set dulu ini. Ada nggak? Muncul nggak gambarnya? Muncul Bu. Muncul. Ada nggak Bu? Ada. Muncul. Ada muncul. Muncul. Nah, loading.
masih dalam rangka penugasannya untuk PCT batch yang ke-6 Jawa Barat. Tadi sudah Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan tentang kiat-kiat menjadi guru favorit bagi siswa. Kenapa harus jadi favorit bagi siswa? Apa hubungannya dengan proses pembelajaran? Keberhasilan pembelajaran itu kan diselenggarakan oleh pendidik itu tidak selamanya hanya karena kecakapan mengajar dan menguasai materi, tapi ada hal lain yang menjadi faktor dari keberhasilan pembelajaran itu sendiri, yaitu adalah sikap dari gurunya. Apabila seorang guru itu memberikan sikap yang positif, tentunya itu kan disukai oleh murid. Halo? Bu Erma, gimana suaranya, kedengaran nggak? Kedengeran, jelas kok Bu. Lanjut aja, lanjut. Jelas di sini. Maaf ya. Soalnya Bu Jaki barusan bilang suara Ida nggak kedengaran katanya. Oh iya. Tapi kedengaran Bu. Kedengaran dari tempat saya terdengar. Dilanjut lagi. Nah, kenapa kita harus jadi guru favorit bagi siswa? Terus apa hubungannya dengan proses pembelajaran? Tadi saya sampaikan kalau keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya berdasarkan kecakapan seorang guru dalam menyampaikan materi, menguasai pembelajaran. Nah, tapi hal yang lain yang sangat berperan itu adalah sikap dari yang guru tampilkan, gitu ya. Kalau misalkan guru itu menampilkan sikap yang positif, tentunya itu memberikan motivasi bagi siswa, kan? Kalau misalkan siswa sudah termotivasi untuk belajar, ada semangat, maka keberhasilan pembelajaran itu dengan sendirinya akan tercapai. Apa sih sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan guru favorit. Guru favorit itu adalah orang yang diharapkan, dijagokan, dan diunggulkan, serta menjadi kesayangan dan kegemaran para siswa pada kegiatan pembelajaran. Kiat-kiat menjadi guru favorit itu sendiri, yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif yaitu mampu menghadirkan hal-hal baru. Kreatif dan inovatif ini mampu menghadirkan hal-hal mampu berpikir kreatif demi mendesain pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Kalau misalkan kita sebagai guru mengajarnya itu saja tidak monoton gitu kan, dengan tidak ada perubahan, tentunya akan menyebabkan siswa itu kan bosan, kan dalam belajar. Nah, maka untuk menghilangkan biar tidak monoton dalam proses pembelajaran, maka kita harus menjadi sosok guru yang kreatif dan inovatif. Ketika belajar apa, misalkan coba bikinlah sesuatu yang kreatif sehingga siswa menjadi tertarik untuk belajar. Kalau misalkan kitanya kreatif dan inovatif dengan sendirinya, siswa akan senang dengan pelajaran ibu ini, bapak ini, karena si ibunya kreatif dan inovatif. Tentunya dengan salah satu kita menjadi kreatif dan inovatif, kita bisa menjadi guru favorit bagi siswa. Selanjutnya yang kedua, selain kreatif dan inovatif, yaitu menerapkan pembelajaran yang variatif. Menerapkan pembelajaran yang variatif berarti beraneka ragam. Menerapkan pembelajaran yang variatif, pilih yaitu metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, ketercapaian tujuan pembelajaran, kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran, dan kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik siswa. Jika pembelajaran monoton bisa membuat siswa dan merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, siswa itu akan menjadi kurang antusias jika guru yang bersangkutan dan merasa cara mengajar itu saja. Berarti ini hubungannya tadi dengan kreatif dan inovatif ya. Kemudian yang ketiga itu tentunya adalah menguasai materi
materi pembelajaran. Kalau kita menguasai materi pembelajaran, maka akan mudah menyalurkan ilmunya kepada siswa. Tapi apabila kita tidak menguasai materi tersebut, jangankan siswa bisa menyerap ilmu yang akan kita sampaikan, kita juga kan tidak menguasai, mana mungkin siswa bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Jadi kita bingung, siswa pun bingung gitu kan. Nah, seorang guru itu bisa menjadi favorit para siswa adalah mampu menyampaikan materi dengan baik, jelas, dan tidak bertele-tele. Jadi jangan sampai udah materinya susah, terus disampaikannya juga susah ke siswa. Jadi bagaimana siswa akan menguasai, siswa akan menerima materi yang akan kita sampaikan. Jadi ini tentunya yang sangat penting juga, yaitu menguasai materi pembelajaran. Harus ya bagi seorang guru untuk menguasai materi pembelajaran ini. Selanjutnya adalah menjadi guru yang bersahabat. Nah, dalam bersahabat di sini tentunya ada aturannya ya. Guru itu tidak mesti membatasi diri dengan siswanya. Selain menjadi orang tua di sekolah, guru juga itu bisa menjadi sahabat. Jadi fungsi guru di sini di sekolah itu tidak hanya sebagai menggantikan peran orang tua selama mereka di sekolah, tapi juga sebagai sahabat. Dengan bersahabat itu akan menjadi salah satu kriteria guru favorit para siswa. Selain siswa bisa menjaga etika, kenapa tidak? Hal ini bisa membangun kedekatan antara guru dengan siswa. Jadilah guru yang bisa bersahabat dengan siswanya, sehingga meski di luar sekolah, para siswa akan tetap merasa akrab dengan gurunya tanpa meninggalkan sikap tetap sopan santun. Maka jadilah guru yang memiliki sifat yang supel, bila ingin dekat dengan siswa, sehingga mudah bergaul dan dekat agar nantinya bisa menjalin hubungan kekeluargaan. Tapi tetap ya, walaupun kita menjadi sahabat bagi guru, tetap harus menerapkan etika ya. Jadi masih ada, bukan pemisah gitu ya. Jadi siswa tetap menghargai kita sebagai gurunya, tidak menjadikan seenaknya. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi sahabat bagi siswa, tentunya kita juga kan secara tidak langsung sudah menjadi sosok guru yang favorit bagi siswa. Selanjutnya yang kelima adalah senantiasa memberikan pesan positif. Nah, banyak di sini pesannya apa saja, diantaranya memberikan senyum dan sapa. Apabila ketika kita masuk kelas, kalau kita sudah dalam keadaan wajahnya cemberut, nah siswa akan menyukai kita nggak? Tentunya tidak kan? Nah, makanya ketika kita masuk kelas, minimalnya memberikan senyum dan sapa gitu kan. Kalau kita sudah tersenyum, menyapa anak-anak dengan hati yang bahagia, hati yang riang, mereka juga akan memberikan kesan yang positif. Tidak sombong tentunya. Orang sombong itu kan tidak disukai, ya. Siswa juga tidak menyukai guru yang sombong. Ya. Sombong jadi sombong aja, jadi gurunya terlalu merasa mungkin paling wah gitu kan. Jadi merasa paling pintar, tidak juga. Jadi intinya seorang guru itu tidak boleh sombong juga. Kemudian tidak suka marah-marah, tentunya ya. Mana ada yang suka dengan guru yang suka marah-marah? Nah, kalau misalkan kita marah-marah, mana mau siswa suka dengan pelajaran kita, mana mau siswa belajar dengan kita. Makanya jangan marah-marah ya, biar kita itu disukai oleh siswa. Coba nanti berusaha untuk tidak marah. Selanjutnya adalah tunjukkan sikap peduli kepada peserta didik. Sikap peduli di sini misalnya dalam hal apa, misalkan ada siswa yang misalkan kelihatannya murung atau apa, coba sama kita ditanya kenapa, mungkin dia sedang memiliki masalah atau apa, jadi saling sharing. Kemudian perlakukanlah peserta didik dengan lembut dan janganlah kasar. Jadi jangan hubungannya dengan yang tadi, dengan jangan suka marah-marah gitu ya. Nah, perlakukanlah peserta didik dengan lembut. Jadi karena peserta didik itu adalah anak kita di sekolah, itu maka harus
diperlakukan dengan lembut. Selanjutnya memberikan pujian yang tulus dan jujur kepada peserta didik. Nah, hal kecil apapun yang keberhasilan mereka ketika belajar, misalkan berhasil memberikan pendapat ketika siswa, misalnya gini, ketika siswa disuruh mengerjakan soal atau misalkan memberikan pendapatnya. Nah, ketika siswa tersebut setelah beres memberikan soalnya, walaupun mengerjakan soal, walaupun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan jawaban mereka, nah, tapi kita harus tetap memberikan pujian yang tulus, wah hebat gitu kan, sudah bagus gitu kan, dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya adalah ingat dan sebutlah nama peserta didik dengan benar. Kalau misalkan kita hafal dengan, kalau tentunya kalau siswa itu pasti hafal kan dengan gurunya, karena gurunya kan guru matematika, saya guru matematika satu di kelas 8, pastinya mereka hafal dengan saya. Tapi kalau siswa itu kan banyak, tapi walaupun siswa itu banyak, tentunya kita harus berusaha coba mengingat dan sebutlah nama peserta didik dengan benar, jangan terus walaupun banyak gitu kan ya. Tapi biasanya kan guru itu hanya ingat kepada siswa pintar, kalau tidak pintar kebalikannya kan, apa yang aktifnya luar biasa gitu kan, selalu seperti itu. Kemudian jawablah dengan baik semua pertanyaan peserta didik. Menjawab pertanyaan peserta didik itu harus. Selanjutnya, periksalah setiap tugas peserta didik dan beri nilai secara objektif. Nah, apabila kita memberikan tugas kepada siswa, maka ketika mereka sudah mengumpulkan tugasnya, maka kita harus memeriksanya. Jangan sampai hasil dari jerih payah mereka mengerjakannya, kita tidak menghargainya. Nah, karena itu akan membuat mereka nggak diperiksa sama si ibunya juga. Jadi itu kan tidak akan membuat mereka itu kedepannya malas gitu kan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, dengan memberi kesan-kesan positif, tadi di sini adalah dari memberikan senyum sapa, tidak sombong, tidak suka marah-marah, menunjukkan sikap peduli, memperlakukan peserta didik dengan lembut, membiasakan memberi pujian yang tulus, kemudian mengingat namanya, menjawab pertanyaan peserta didik, memeriksa tugas. Nah, insya Allah mereka siswa juga akan senang kan dengan kita, dan secara tidak langsung kita menjadi guru favorit bagi mereka. Selanjutnya adalah menjadi guru yang sabar dan tidak mudah menyalahkan. Dalam hal ini, sabar dalam beberapa hal. Yang pertama itu, guru itu harus tahan dalam segala keadaan. Misalnya, siswa tidak memperhatikan dengan baik, melanggar aturan sekolah, dan masih banyak lagi. Kalau ketika kita sedang menjelaskan materi di kelas, ada siswa yang tidak memperhatikan. Kita harus menegurnya dengan cara baik, tentunya dengan sabar, tanpa marah. Selanjutnya juga, selain sabar dalam menghadapi sikap siswa ketika pembelajaran, yaitu sabar dalam menyampaikan materi kepada siswa. Berusaha untuk tidak tergesa-gesa dalam proses menjelaskan, agar siswa merasa nyaman. Dan yang paling penting itu, materi yang diterima itu dapat dimengerti, gitu kan? Selanjutnya adalah, jika ada siswa yang melanggar aturan sekolah, jangan langsung dimarahi atau menghukum, dan harus dinasehati terlebih dahulu. Ada siswa yang melanggar, misalkan ketika pelajaran kita, dia tidak masuk ke kelas pada jam kita jangan langsung menghukum, kamu itu apa-apa gitu kan. Nah, tapi kita tanya dulu, mungkin ada hal lain. Nah, kenapa dia tidak bisa mengikuti pelajaran? Nah, selanjutnya yang ketujuh itu adalah berkepribadian yang baik. Tentunya ini kepribadian guru yang layak ditiru itu ialah ketika menyampaikan banyak hal tentang kebaikan kepada siswanya dan langsung diikuti dengan perbuatan. Tidak hanya sebatas kata-kata atau ucapan.
Dengan begitu, siswa akan merasa senang dengan kepribadian sang guru. Jadi guru itu adalah tauladan, contoh buat siswa. Apa yang kita itu menjadi contoh buat anak didik kita. Makanya kita itu harus berusaha menyampaikan hal-hal yang baik, tentunya tentang kebaikan yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, tentunya itu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan peserta didiknya. Selanjutnya yang kedelapan adalah tentunya menjadi guru yang humoris. Nah, kenapa harus menjadi guru yang humoris? Bukan berarti kita itu harus selalu, kalau bahasa Sunda nama ngabodor gitu ya, ngabodor baik di kelas. Kan, bukan seperti itu. Menjadi guru humoris itu titipan humor waktu mengajar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Manfaatnya humor itu ya. Humor dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan daya ingat, mengurangi stres, dan mempermudah pemahaman. Humor seorang guru itu juga mendorong peserta didik untuk selalu ceria dan gembira, serta tidak akan lekas merasa bosan atau lelah. Serta mereka tampak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dengan gembira. Tidak harus selalu ngabodor gitu kan, tidak harus selalu melakukan humor, tapi diselipkan saja sedikit demi sedikit. Nah, tentunya ini juga mengurangi, apalagi kalau pembelajarannya dilakukan di siang hari, sudah jam 12 ke sana, itu kan udah ngantuk-ngantuknya anak-anak. Jadi semangat mereka semangat mereka, energi mereka juga tidak sama seperti ketika pagi hari. Nah, makanya kita harus bisa melihat keadaan siswa kita bagaimana, ini kelihatannya ngantuk atau gimana. Nah, makanya jadi kita harus jadi menyelipkan gitu, tentunya sedikit membuat mereka tertawa, itu akan merefresh otak mereka juga. Kalau misalkan biasanya orang yang humoris itu dominan, sangat disukai, gampang disukai kan. Nah, kalau kita gurunya jadi sosok guru yang humoris, ini akan mudah disukai oleh anak didik kita. Selanjutnya yang ke-9 itu berpenampilan menarik kelas di depan peserta didik. Kalau penampilan diantaranya di sini berpakaian rapi, suara jelas ketika menyampaikan, sikap tubuhnya waktu duduk atau berdiri di depan kelas, intonasi suara juga. Apabila misalkan kita berpakaiannya masalah tidak rapi, mana mungkin suka, terus itu juga tentunya akan menjadi contoh buat mereka. Bapak guru itu, ibu guru itu juga bajunya bisa seperti itu. Mereka juga mungkin nanti suatu hari akan mencontoh, dan itu tentunya tidak baik. Nah, maka kalau kita berpakaian rapi, terus berpakaian rapi, mudah-mudahan dengan kita berpakaian rapi itu menjadi motivasi juga, mereka bisa menirunya untuk mengikuti kita bisa berpakaian dengan rapi. Dengan pakaian rapi tentunya kita kan jadi anak-anak suka dengan penampilan kita. Kemudian suara jelas ketika menyampaikan. Ketika kita mengajar, nah tentunya suara itu adalah menjadi nomor 1 ya. Kalau suara kita tidak jelas, kecil atau misalkan anak-anak mana bisa mendengarnya dengan jelas, dan mereka akan sulit untuk menangkap pembelajaran yang akan kita berikan. Selanjutnya sikap tubuhnya waktu duduk atau berdiri di depan kelas. Nah, duduk juga jangan seenaknya gitu kan ya. Kadang duduk jadi ada kursi, jadi jangan sampai kita itu duduk di atas meja, karena itu juga tidak bagus ya, kurang bagus gitu kan. Berdiri juga harus seperti apa, intonasi suara. Nah, jadi kesimpulannya di sini, penampilan seorang guru itu di depan peserta didiknya memegang peran penting
dalam kegiatan pembelajaran. Serta ini merupakan kesan pertama dan abadi. Ketika kita masuk kelas tapi sudah acak-acakan penampilan kita, anak-anak juga kan nggak mau. Jadi bukannya nggak mau, mereka mungkin tidak akan bilang. Jadi kesannya ibunya juga, bapaknya juga acak-acakan, jadi mereka akan kurang antusias gitu kan untuk belajar dari kita. Ketika misalkan sudah seperti itu, tidak mau belajar, itu secara nanti mana mungkin mereka akan menyukai kita, dan kita tentunya tidak akan jadi guru favorit buat mereka. Selanjutnya yang ke-10 itu adalah tunjukkanlah tanggung jawab dan tampilkanlah diri sebagai guru profesional yang berwibawa. Tanggung jawab moral yang tinggi dari seorang guru akan kelihatan pada sikapnya yang senang dengan pekerjaannya, menikmatinya, bersemangat dalam mengajar, dan dalam mengetahui kemampuan peserta didiknya. Wibawa guru berada dalam tanggung jawab moralnya yang tinggi. Jika dia menunjukkan sikap ini, maka dengan sendirinya tampaklah wibawanya sebagai seorang yang profesional. Kalau kita sendiri tidak semangat, tidak menunjukkan dengan tidak semangat, berarti kita itu tidak bertanggung jawab, ya. Ketika kita mengajar, kita sendiri sudah tidak semangat, bagaimana siswa akan bersemangat ketika dalam belajar? Maka kita harus awalnya itu kita itu harus bersemangat dalam mengajar, kemudian kita juga harus senang dengan pekerjaan kita, pekerjaan dalam mendidik anak. Kalau misalkan sudah seperti itu, anak-anak sendiri akan suka dengan kita. Mungkin itu 10 kiat-kiat yang sudah saya rangkum, bagaimana kita menjadi guru favorit bagi kita. Nah, ada sedikit ini di sini. Hebat-hebatnya guru mengajar di kelas, apabila kegiatan belajar peserta didiknya lemah karena tidak termotivasi, maka hasil belajar yang dicapai itu tidak akan optimal. Sebaliknya, lemah-lemahnya guru mengajar di kelas, apabila peserta didik melakukan kegiatan belajar sehebat-hebatnya, maka hasil belajar yang tinggi, bahkan setinggi-tingginya akan mudah dicapai. Prayitno 1997. Pencapaian hasil belajar yang optimal terletak pada inisiatif dan motivasi peserta didik untuk belajar. Jika ada inisiatif, maka mereka termotivasi untuk belajar. Dan jika mereka belajar, maka mereka pun bekerja. Seperti apa yang dikerjakan, itulah yang dipelajarinya, dan bukan apa yang guru kerjakan. Maka jadilah sosok guru yang favorit bagi siswa. Dengan menjadi sosok guru yang favorit, mereka akan termotivasi untuk belajar. Apabila sudah ada motivasi yang tinggi pada diri siswa untuk belajar, maka pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kiat-kiat menjadi guru favorit bagi siswa. Saya kembalikan kepada Bu Jaki, silahkan. Jaki? Halo, Bu Jaki? Bu Jaki suaranya nggak ada. Halo, Bu Jaki ada? Bu Jaki mendengar saya nggak? Bu Irma? Ya. Halo? Ya Bu Ida. Bu Jaki. Itu Bu Jaki kemana? Dibantu aja. Nampaknya ada kendala ya Bu Jaki ya. Ya barangkali itu tadi pemaparan dari Bu Ida ya. Barangkali dari tentang menjadi guru favorit. Kayaknya Bu Ida ini salah satu guru favorit anak-anak deh. Ya, amin. Amin. Barangkali dari ibu-ibu partisipan di sini, ibu-ibu saya lihat ya,
Ada yang mau ditanyakan, ditanya jawabkan, atau mungkin ada yang mau didiskusikan kepada Bu Ida, mangga dipersilahkan. Iya. Maaf, ada sedikit kendala, Bu. Ya. Iya, udah kedengaran tapi kecil suaranya ya, Bu Jaki. Oh, iya, Bu. Jadi yang bisa saya tarik dari materi yang sudah disampaikan Ibu yaitu kita harus pertamanya kita harus membangun dulu ya supaya bisa mengikuti Ibu Bapak guru sampaikan ya Bu. Kemudian setelah itu harus ada inovatif, kreatif, dan variatif dari guru agar semakin tertarik lagi untuk belajar tersebut dengan metode pembelajaran memang disukai anak dan juga mereka merasa nyaman. Jadi pembelajaran disampaikan juga akan lebih efektif. Dan ada beberapa tips lainnya juga, di antaranya pasti seorang guru harus menguasai pembelajaran juga ya Bu. Tadi untuk sekarang ada sesi ada pertanyaan dari ini. Apa yang harus dilakukan agar siswa menyukai gurunya namun sudah dikenal sebagai guru? Mangga Ibu Ida langsung dijawab. Maaf Bu Jaki, kurang jelas itu suaranya. Kebetulan saya di sini ada sedikit gangguan, nggak bisa melihat pertanyaannya. Bu Erma mungkin bisa tolong dibacakan kembali. Oke, saya bantu ya. Untuk pertanyaan ini ada pertanyaan dari Bu Juli mengenai apa yang harus dilakukan agar siswa menyukai gurunya, namun guru sudah dikenal image sebagai guru galak. Mangga dijawab, langsung jawab ya, Bu Ida ya. Oh iya, guru galak gitu kan ya, biar tetap disukai. Nah, jadi bagaimana caranya? Karena guru itu sudah jadi guru galak, biar tetap disukai oleh siswanya. Nah, tentunya di sini guru juga mungkin galaknya galak dalam hal apa ya? Tidak langsung misalkan guru itu dicap sebagai guru galak apabila tidak ada sebab, tidak ada akibat, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkannya jadi berusahalah. Jadi mungkin pertama guru itu sendiri yang harus introspeksi diri. Introspeksi, jadi berkaca pada diri sendiri. Nah, kenapa anak-anak itu mengecap kita itu sebagai seorang sosok guru yang galak? Nah, mungkin kalau kita sudah mengintrospeksi diri kita sendiri, oh misalkan karena kita itu suka marah-marah atau misalkan gampang marah-marah ketika siswa berbuat kesalahan sedikit, kita langsung marah. Atau misalkan kita langsung menghukum ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita langsung menghukum. Nah, setidaknya seharusnya apabila untuk menghindari kita jadi dicap sebagai seorang guru galak, contohnya misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, nah kita jangan langsung menghukumnya. Kalau bisa kita langsung menghukum, otomatis kita sudah dikenal sebagai seorang guru galak. Tapi berusahalah kita belajar, kita tanya dulu, kenapa nak tidak bisa mengerjakan tugas ini, atau kenapa tugas ini tidak dikerjakan? Mungkin ada alasan lain. Nah, dari alasan anak tersebut kita harus bisa memakluminya. Tadi sudah dikatakan kalau guru itu kan harus sabar. Jadi intinya biar kita tidak dicap, biar anak bisa menjadikan tetap suka sama kita, karena kita sudah dicap sebagai orang guru yang galak, yaitu pertama kita harus introspeksi diri kita. Kenapa anak-anak mengatakan kita itu galak? Kemudian berusaha untuk menghilangkan image itu. Gimana caranya adalah dengan cara mencari dulu apa yang menjadi kita disebut sebagai seorang guru yang galak gitu kan. Nah, insya Allah kalau misalkan lama kelamaan siswa juga akan suka dengan kita. Kalau misalkan
kitanya bisa berubah, ya berubah untuk tidak menjadi galak seperti apa yang mereka katakan kepada kita. Tapi mungkin ini perlu waktu, tapi kita bisa gitu kan menghilangkan image guru galak. Image guru galak menyukai, pasti juga akan disukai. Tapi kalau galaknya galak untuk kebaikan mereka, mereka juga akan suka. Tapi kalau kita galaknya ujung-ujung galak, itu kan mereka tidak akan suka. Tapi kalau galaknya kita itu untuk kebaikan mereka, insya Allah lama-kelamaan mereka juga akan menyukai kita. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya share, Bu Jackie. Ya, pada intinya kita harus merubah sikap itu ya Bu, agar image galak itu kita bisa hilang, jadi tidak langsung Ya, mungkin tidak akan hilang sepenuhnya, tapi setidaknya ya jadi anak-anak jadi mengerti kenapa kita galak, karena kita itu kan galaknya demi kebaikan mereka. Mereka juga kan tentunya akan suka ya kalau seperti itu. Gitu. Kalau galaknya galak itu kebaikan mereka. Gitu. Jadi buatlah anak-anak mengerti juga gitu, gitu. Untuk kenapa kita galak ya, buat kebaikan mereka. Gitu. Ya. Terima kasih Ibu ya. Atau ada kan? Ya. Bisa diambil kesimpulannya tadi sudah bacakan ya Bu Ida, sebaik-baiknya seorang guru adalah yang bisa menjadi motivator siswanya, kemudian bisa bersahabat, kemudian sabar menghadapi siswanya, terutama dari guru itu sendiri harus memiliki pribadi yang baik. Sekalipun tadi galak, kita harus menempatkan juga mungkin ya Bu Ida seperti apa. Ya, seperti itu. Oh, jadi maaf itu Ibu Yuli raise hand kayaknya. Bu Erma. Kenapa? Bu Yuli raise hand. Kenapa Bu? Tadi Bu, coba dilihat dulu Bu Erma, Bu Yuli mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Raise hand, Bu Yuli. Oh, iya. Dari Ibu Sri Rahayu sih, pertanyaan adalah setiap anak mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadapnya. Bagaimana supaya saya harus keluar pikon ini. Bu Jaki maaf nggak jelas. Suaranya kecil. Oh iya Bu, maaf. Ini udah paling keras padahal Bu. Nah ini sudah sedikit jelas. Oh iya. Dari Bu Sri Rahayu Ningsih, setiap anak mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap gurunya. Bagaimana supaya kita bisa merangkul semua anak dengan menyampingkan peran kita sebagai guru? Mangga Ibu Ida. Oh ya. Jadi bagaimana peran kita sebagai seorang guru ya, biar bisa merangkul anak gitu kan tanpa gimana sih? Tanpa menyampingkan karena nanti penilaian yang beda-beda gitu kan ya. Berarti di sini kita sebagai guru itu harus bisa membuka mata kita mungkin ya Bu ya. Membuka mata kita harus bisa melihat, membuka mata kita adalah melihat siswa kita. Nah, kita juga tentunya punya penilaian berbeda kepada masing-masing siswa. Nah, di sini kita harus bisa melihat karakter anak-anak, gitu kan, seperti apa. Kalau jadi kita harus bisa melihatnya, mungkin ada anak yang cuek, penilaiannya mungkin kan ada anak yang ingin dekat dengan kita, gitu kan. Nah, tapi kita di sini berarti harus bisa menyesuaikan dengan karakter anaknya.
kalau kita sudah bisa melihat karakter anak ya, eh, karakter peserta didik kita, insya Allah kita bisa merangkul semuanya kan Bu. Kita bisa memperlakukan mereka, tapi ya tanpa mengesampingkan peran kita sebagai seorang guru. Jadi intinya kita harus bisa melihat karakteristik dari setiap peserta didik kita. Karena tadi setiap peserta didik itu memiliki pandangan yang berbeda, penilaian berbeda terhadap kita. Nah, kita dari pihak kitanya ya harus bisa melihat karakter anak itu sendiri. Kalau kita sudah bisa melihat karakter masing-masing anak, tentunya kita akan dengan sangat mudah dan gampang untuk bisa merangkul mereka semua. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu Jaki. Iya, terima kasih Ibu Ida atas pemaparannya. Yang berarti pertamanya kita harus melihat karakter anak-anak juga ya Bu. Jadi biar Iya, bisa karena si karakter menyesuaikan tiap pola anak hidup. beda-beda. Ya, betul Bu. Tapi Jadi Bu, diperlakukannya juga sesuai karakter mereka. Nah, bukan berarti dibeda-bedakan juga kan. Dengan seperti itu kita bisa merangkul semuanya. iya betul. Jadi dari karakter itu kita bisa menilai bagaimana perlakuannya terhadap siswa itu juga ya Bu. Karena Iya, memang sudah kewajiban guru juga ya Bu ya. iya. Iya. Misalnya nih ya Bu, siswa ini sebetulnya dia pintar, tapi dia nilai sosialnya itu dia kurang. Bagaimana kita menyikapinya Bu? Siswa yang pintar tapi nilai sosialnya kurang gitu. Nah, kalau Jadi dalam kayak dia pembelajaran, itu cuek sama lingkungannya gitu Bu. ya banyak ya seperti itu ya sekarang kondisinya. Nah, makanya kan kurikulum yang itu kan banyak ditanamkannya karakter kan ya Bu ya, pendidikan berkarakter kan. Iya betul Bu. Nah, berarti dalam pembelajaran kita cobalah misalkan diterapkan dalam pembelajaran, misalkan tadi sosialnya kurang ya, Iya sosialnya Bu. kurang. Nah, jadi kita kan kalau yang kita bagi seorang guru itu kan yang siswa yang gampang kelihatan itu siswa yang pintar, yang nakal gitu kan ya, terus yang Ya diam betul aja. Bu. Nah, siswa yang pintar terus tapi sosialnya kurang. Nah, cobalah misalnya tidak usah disampaikan kan kepada siswanya, kamu itu sosialnya kurang loh, harus jadi jangan dulu sampaikan seperti itu, tapi coba misalkan dalam pembelajaran kita itu bikin misalkan berkelompok, kita lihat dulu, nah kita perintahkan dulu, kan kamu mau udah bisa, misalkan coba dong dibantu teman-temannya, nah kita lihat dulu prosesnya, kalau misalkan dia bisa misalkan jadi karena dia tidak merasa aku sudah pintar dan aku sudah bisa. Nah, kita harus bisa bukan menghilangkan menghilangkan rasa itu dengan cara cobalah untuk merubah sedikit demi sedikit agar dengan kepintaran dia itu bisa gitu kan bersosialisasi, bisa membantu teman-temannya yang lain di kelas yaitu ketika dalam pembelajaran ya dengan cara berkelompok, mungkin salah satunya seperti itu pembelajaran berkelompok. Tentunya kelompoknya juga jangan dikelompokkan dengan teman-teman satu gengnya, tapi harus dikelompokkannya campur gitu kan dengan teman-teman yang tidak biasa berkelompok dengan dia. Mungkin lama-kelamaan dengan seperti itu akan ada adaptasi dan si pintar itu juga akan bisa kan bersosialisasi. Mungkin seperti itu Bu Jaki. Oh iya, baik terima kasih Bu Ida. Jadi dengan cara belajar kelompok ya Bu ya, bisa Ya, hal yang dilihat paling lagi. mudahnya gitu, yang paling kecilnya gitu. Iya, terima kasih Bu Ida atas pemaparannya. Cukup baik ya Bu ya, kan lebih dari cukup bagi saya. Barangkali dari Ibu ini ada yang mau ditambahkan lagi atau ada saran Ibu?
Oh, Bu Emma, Bu Jaki, kemana ini? Oh, ini ada Bu. Mungkin Ya, ditutup dulu ya Bu. Bu Bu Jaki ditutup dulu. Nanti setelahnya baru apabila ada komentar dari Bu oh Yuli iya, mungkin nanti dipersilahkan ya. oh iya, ya, maaf Bu. Ya, eh, saya kembalikan lagi kepada Miss Erma. Ya, Ya, baik. Terima kasih Bu Ida dan Bu Zaki yang sudah memandu acaranya ya, memandu dalam presentasinya nih tentang menjadi guru favorit bagi siswa. Sangat menarik sekali. Terima kasih juga kepada partisipan hari ini. Ada Bu Yuli, Bu Sri, dan tadi Bu Nemi sempat masuk. Mudah-mudahan yang dipresentasikan ini bisa menambah wawasan kita, juga bisa bermanfaat bagi kita. Mungkin saya tutup saja dulu Vicon kali ini. Barangkali setelahnya Bu Juli bisa memberikan masukan kepada kami sebelum berganti room. Nanti kami persilahkan ya. Saya tutup dulu saja ya Vicon kali ini dengan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat.